Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat yang Allah berikan. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada alhamdulillah. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan. Serta kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan ibadah Jumat kali ini merupakan ibadah Jumat terbaik di antara ibadah-ibadah Jumat yang telah kita laksanakan. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga disampaikan buat Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian tidak lupa pula khatib berwasiat kepada kita bersama, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada di awal tahun 2024, yaitu tanggal 5 Januari. Bertepatan pula dengan hari yang kelima di bumi ini. Untuk itu, di awal tahun ini perlu kita untuk memuhasabah diri kita, menimbang-nimbang diri kita, menghitung-hitung amal ibadah kita, apa yang telah kita laksanakan di tahun 2023 yang lalu. Maka untuk itu ada 3 hal yang harus kita tanamkan supaya di tahun 2024 ini lebih baik daripada tahun 2023 yang lalu. Yang pertama yaitu supaya tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, kita menjadi manusia yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama di tahun 2023 yang lalu kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih banyak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih banyak bermaksiat. Maka untuk itu di tahun 2024 ini kita pasang niat kita untuk menjadi
manusia yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, ingatlah Allah senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat kita, dan suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya Allah akan melihatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya Allah juga akan melihatkan balasannya. Apa yang kita perbuat di dunia ini, itulah yang nantinya akan kita terima di akhirat nanti. Semakin banyak kita beramal ibadah kepada Allah, maka semakin akan bagus pula balasannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian kalau kita menyadari akan hal itu, juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Isra ayat yang ke-36, yang artinya janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita lebih baik daripada tahun 2023 yang lalu, yang nomor 2-nya adalah jadilah manusia yang paling buruk di dalam pandangan diri sendiri. Karena kita lebih suka menghitung orang lain daripada menghitung diri kita sendiri. Kadang-kadang kita lebih suka menilai orang lain daripada menilai diri kita sendiri. Kadang-kadang kita lebih suka melihat keburukan orang lain ketimbangkan melihat keburukan kita. Kadang-kadang kita lebih suka menceritakan aib orang lain dibandingkan melihat aib-aib kita. Padahal kenapa kita bisa hadir Jumat pada kali ini, bisa bergaul di tengah masyarakat, kenapa kita bisa berhadapan dengan orang lain, itu karena Allah telah menutup aib kita. Seandainya Allah membukakan aib kita, mungkin kita akan malu melihat orang lain. Kita tidak akan sanggup untuk keluar rumah saja. Maka untuk itu, ketika kita melihat orang lain, yang terbayang di dalam hati kita bukanlah aibnya, bukanlah keburukannya, bukanlah kesalahannya, tetapi kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, yang terbayang bagi kita adalah dia sudah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita masih banyak bermaksiat. Belum tentu umur kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti umur yang kita lihat tadi. Ketika kita melihat anak kecil, yang terbayang bagi kita adalah alangkah bahagianya hatinya. Dia masih kecil, tidak banyak dosa, sementara kita yang sudah puluhan tahun hidup sangat banyak bergelimang dosa. Ketika kita melihat
bertemu, mohon maaf dengan orang yang di bawah kehidupannya dibanding kita. Di dalam hati kita adalah alangkah bahagianya hatinya. Di dunia tidak banyak harta, maka nanti di akhirat tidak akan lama prosesnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara saya mobil ada, rumah ada, jabatan ada, keturunan luar biasa, nanti akan lama proses menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita melihat orang lain, yang kita lihat adalah kebaikannya, bukan dari keburukannya. Hal ini Allah sampaikan di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki atau kaum muslimin merendahkan kumpulan orang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik bagi mereka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini sampai di tanggal 14 Februari adalah tahun-tahun politik. Maka untuk itu silahkan kita berpendapat, silahkan kita berbeda nilai, silahkan kita memilih. Akan tetapi jangan sekali kita meremehkan, menjelekkan pilihan orang lain, menjelekkan calon-calon, baik itu calon DPR misalnya, calon legislatif maupun calon presiden yang akan datang. Kenapa? Boleh jadi keburukan kita lebih banyak dibandingkan dengan keburukan yang telah dia laksanakan. Yang ketiga, kaum muslimin, agar di tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu, jadilah kita manusia biasa di hadapan orang lain. Walaupun kita punya segalanya, kita punya harta benda, kita punya kedudukan tinggi, punya jabatan, ketika kita bertemu dengan orang lain, kita menganggap diri kita biasa saja, walaupun ibadah kita misalnya lebih banyak dibanding orang lain. Jadilah kita manusia yang rendah hati, jadilah manusia yang memiliki sifat tawadhu, yang merasa diri kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan orang lain. Hal ini Allah sampaikan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati. Ketika kita berjalan, ketika kita bertemu dengan orang lain, kita tidak membanggakan diri, kita tidak sombong, kita tidak memperlihatkan apa yang kita punya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulannya, untuk khutbah kita pada hari ini, supaya di tahun 2024 ini lebih baik dibandingkan 2023 yang lalu. Yang pertama, jadilah kita manusia yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jadilah manusia yang paling buruk dari pandangan diri kita sendiri. Lebih suka menghisab diri sendiri dibandingkan menghisab orang lain.
lebih suka menilai keburukan diri sendiri dibandingkan menilai keburukan orang lain. Kemudian yang ketiga, jadilah kita manusia biasa di hadapan orang lain. Artinya jadi manusia yang rendah hati, memiliki sifat tawadu, tidak memiliki sifat angkuh maupun sombong. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات وأنت يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا